Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlandu Sinaga ya. Dan seperti biasa masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Oh ya, sebelumnya di sini gue ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri ya buat teman-teman yang udah merayakan, dan mohon maaf lahir dan batin ya apabila ada sedikit salah kata dari gue selama gue bikin video buat kalian semuanya. Oke, nah nggak terasa ya ternyata udah seminggu lebih gue nggak upload video atau nggak update video lagi buat kalian, karena kemarin-kemarin tuh ada beberapa kesibukan yang bikin gue nggak sempet update ataupun bikin video baru. Nah, berhubung kesibukan gue udah selesai, jadi pada kesempatan kali ini gue akan kembali lagi update tutorial yang tentunya bisa kalian manfaatin untuk bisa dapetin cuan yang cukup maksimal tentunya dari internet ya teman-teman. Oh ya, buat kalian yang mungkin udah sering aktif di dunia kripto, kalian pasti udah nggak asing lagi dengan yang namanya Indodax. Nah, tapi buat kalian yang mungkin nggak tahu Indodax ini apa, jadi Indodax ini adalah salah satu platform ataupun exchanger nomor satu di Indonesia saat ini yang udah terregulasi dan udah terdaftar di Bapepti. Nah, hubungannya Indodax dengan tutorial kita kali ini apa? Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, di Indodax nih ada satu fitur baru yang menurut gue ini tuh cukup gokil dan oke banget sih. Jadi seperti yang kalian lihat di sini ya, di Indodax ini tuh ada satu fitur yang namanya fitur earn, yang dimana kalau misalkan kalian buka fitur earn-nya, maka nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini dari kolom fitur yang bernama Indodax Earn. Nah, pertanyaannya, Indodax Earn ini apa sih bang? Nah, jadi melalui Indodax Earn ini kita tuh bisa mendapatkan manfaat berupa bunga ataupun return yang nantinya bisa kita akumulasikan setiap harinya apabila kita menabung dan menyimpan sejumlah kripto di dalam si Indodax ini. Atau simpelnya di sini kita bisa mendapatkan cuan dengan cara men-staking. Nah, untuk staking sendiri ini menurut gue merupakan hal baru yang ada di exchange Indonesia ya, karena kalau misalkan kalian yang pengen dapetin cuan dengan cara staking itu tuh rata-rata atau kebanyakan kita tuh hanya bisa melakukannya di exchange luar, kayak misalkan di Binance, di Bitget ataupun di KuCoin dan lain-lain. Hampir semua kegiatan staking hanya bisa kita lakukan di exchanger luar, yang dimana itu resikonya menurut gue cukup besar ya, karena kalau misalkan untuk exchanger luar untuk regulasi ataupun keamanannya nggak begitu bisa dijamin ya, karena nggak ada yang mengawasi. Nah, kabar baiknya sekarang buat kalian yang pengen staking tapi dengan cara yang aman, sekarang kalian bisa melakukannya langsung di Indodax ya teman-teman, di kolom earn-nya ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih itu staking? Jadi buat kalian yang mungkin nggak tahu staking itu apa, jadi staking ini adalah kegiatan menabung yang hampir mirip seperti deposito yang ada pada bank konvensional, yang dimana nantinya kita tuh akan mendapatkan sejumlah uang ataupun return berupa bunga dari hasil tabungan yang kita simpan di dalam staking ini, gitu ya teman-teman. Nah, contohnya kalau misalkan kita nabung deposito di bank, itu kan kita nanti akan dapat return sekian persen, misalkan 10% setiap tahunnya. Misalkan kita nabung 100 juta ataupun 1 juta, maka si 1 juta ini kalau misalkan kita diemin selama 1 tahun, itu kita akan dapetin bunga misalkan 10% lah ya dari banknya. Yang artinya kalau misalkan si tabungan ini kita biarin selama 1 tahun, si 1 juta ini nantinya akan berkembang menjadi 1.100.000 gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan di staking kita nabungnya ini bukan dalam bentuk uang real, tapi dalam bentuk mata uang kripto. Tapi untuk cara kerjanya sendiri hampir sama ya teman-teman, dan staking ini jauh lebih sederhana jika dibandingkan dengan deposito di bank. Karena kalau misalkan kalian pengen nabung deposito di bank, itu kan biasanya ada batas minimalnya mulai dari 100 juta sampai dengan berapa miliar gitu. Nah, kalau untuk staking ini kalian bisa melakukannya dengan jumlah yang kecil, nggak mesti harus punya uang gede dulu. Mulai dari uang ratusan ribu pun kalian udah bisa melakukan staking dan dapetin manfaatnya ataupun dapetin cuannya dari si Indodax ini. Menurut gue ini cukup gokil sih ya, karena sebelumnya di Indodax ini kan kalau misalkan kita lihat dia nih hanya fokus sebagai exchange ataupun sebagai platform yang bisa kita pergunakan untuk memperjualbelikan aset kripto. Nah, tapi dengan adanya fitur earn ini, kita nggak hanya bisa melakukan transaksi jual beli aja, tapi di sini kita juga bisa mengumpulkan pundi-pundi uang ataupun menghasilkan cuan menggunakan kolom earn yang udah disediakan sama mereka, yaitu melalui fitur stakingnya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, apa sih itu Indodax Earn ataupun staking? Jadi di sini seperti yang kalian lihat ya, Indodax Earn ini adalah salah satu fitur yang memfasilitasi kalian untuk bisa menyimpan aset kripto kalian di jaringan blockchain dengan sistem proof of stake, yang dimana nantinya koin yang kalian simpen tadi akan menghasilkan reward dari proses validasi transaksi yang dijalankan. Nah, untuk bisa dapetin manfaat ataupun untuk bisa dapetin cuan dari staking yang ada di Indodax ini, di sini ada beberapa macam pilihan koin yang bisa kalian pergunakan untuk mulai men-staking ataupun mendapatkan manfaat dari tabungan yang akan kalian taruh di sini. Nah, untuk saat ini sendiri di Indodax, koin yang bisa kalian staking ataupun koin yang bisa kalian depositokan untuk bisa mendapatkan bunganya
selanjutnya itu tuh baru koin DOT aja ya. Untuk koin Solana dan koin Matic itu nanti di sini ada tulisannya akan segera hadir nanti menyusul. Jadi nanti itu untuk pilihan koin stakingnya nanti akan lebih bervariasi sih menurut gua. Nah, sekalipun di sini untuk pilihan stakingnya itu baru tersedia koin DOT aja, tapi menurut gua ini cukup lumayan sih karena di sini untuk estimasi APY-nya sendiri dari staking DOT ini kita tuh akan mendapatkan keuntungan sebesar 14,41% APY-nya atau annual percentage yield alias pendapatan tahunannya. Nah, jadi simpelnya berapa sih pendapatan yang akan kita dapat kalau misalkan bunga yang tercantum di si DOT ini adalah 14,41%. Nah, jadi kalau misalkan kalian nabung koin di si Indodax ini melalui fitur stakingnya menabung koin DOT, misalkan sebesar 1 juta, maka nantinya selama 1 tahun si 1 juta kalian ini si asetnya itu akan berkembang atau bertambah sebesar 14,41% atau sekitar 140.000. Jadi total misalkan kalau kalian nabung 1 juta, berarti tahun depan pendapatan kalian menjadi 1.140.000 gitu ya teman-teman. Nah, dan yang asiknya lagi karena DOT ini adalah kripto, untuk pendapatannya ini nantinya kita bisa dapetin nggak cuma dari bunganya aja, tapi juga dari kenaikan harga si DOT tersebut. Jadi seperti yang kalian lihat ya, kalau misalkan kita cek di Coin Market Cap harga si DOT ini, nah berapa sih harganya saat ini? Harganya saat ini satu koinnya itu adalah 87.000 dan ini masih bisa berpotensi naik ya. Kalau misalkan ini naik, misalkan di tahun depan, katakanlah naik dari 87.000 satu koinnya, kemudian dia naik menjadi 100.000 satu koin. Berarti keuntungan kalian yang 1 juta kalian staking di sini atau kalian depositkan di si Indodax ini, itu nantinya bisa naik berkali lipat lagi. Jadi yang tadinya 1 juta mungkin bisa jadi 1.500.000 ditambah bunga kalian yang sebesar 14,41% ini. Gitu teman-teman. Nah, untuk cara stakingnya sendiri kayak gimana nih Bang di Indodax kalau misalkan kalian pengen dapetin cuan dari bunganya ini? Nah, gue contohin ya. Misalkan di sini gue pengen coba staking di DOT ini ya. Nah, gue akan coba untuk melakukan staking sebesar 1 juta ya. Nah, di sini gue langsung klik aja stake sekarang. Nah, kemudian habis itu di sini nanti ada minimum jumlah stakingnya. Nah, untuk minimum jumlah stakingnya di sini adalah sebesar 10 DOT ya atau sekitar 870.000. Nah, hal pertama yang perlu kita lakukan tentu aja ya di sini karena di sini stakingnya DOT, berarti kita harus mempunyai koin DOT-nya dulu. Berarti di sini gue langsung beli aja dulu koin DOT-nya. Sini ya, kolom market. Nah, kemudian habis itu setelah gue masuk ke kolom market DOT-nya, ini gue langsung scroll ke bawah. Kemudian habis itu di sini kita langsung beli aja si DOT-nya. Ini gue langsung klik market instan. Kemudian di sini gue masukin aja berapa banyak yang pengen gue beli. Coba gue beli 13 DOT atau 1.100.000. Kemudian habis itu di sini gue langsung klik beli Polkadot. Nah, dan habis itu udah ya, udah selesai terbeli. Sekarang gue cek di wallet gue apakah DOT-nya udah ada. Gue cek, oke, si DOT gue udah ada di sini ya. Polkadot udah ada 12,3 Polkadot atau setara dengan 1.087.000. Nah, sekarang setelah si saldonya masuk, jadi di sini gue akan langsung balik aja ke kolom earn-nya yang ada di sini. Kemudian habis itu di kolom earn ini, gue langsung masuk aja ke kolom yang ini ya, DOT-nya. Lalu gue klik staking sekarang. Kemudian gue di sini masukin aja jumlah DOT-nya semuanya ya. Gue akan staking semua 12,3 DOT. Nah, setelah gue masukin semuanya jumlah DOT yang gue punya, maka di sini akan kelihatan estimasi APY-nya berapa. Nah, dan ini adalah estimasi bunga yang akan gue dapat per harinya atau return per harinya. Kalau misalkan di sini gue stakingnya cuma 12,3 aja. Jadi per hari di sini gue akan langsung otomatis dapetin 0,004 DOT cuma dengan men-staking aja. Jadi tanpa perlu ngapa-ngapain ya. Cukup nabung aja, maka di sini gue per harinya dapatnya segini. Nah, dan untuk periode bondingnya ini akan dibayarkan setiap 3 hari ya. Jadi sekalipun di sini kita dapatnya segini 0,004 DOT, tapi untuk si 0,004 DOT ini akan langsung dimasukin ke akun kita nih, nggak akan langsung pada saat hari itu juga, mesti nunggu periode bonding dulu setiap 3 hari sekali. Itu ya teman-teman. Nah, dan kalau misalkan di sini kalian udah setuju dengan APY-nya, bunga yang akan kalian dapat dan juga pendapatan harian kalian di sini berapa, maka di sini kalian tinggal checklist aja yang ini, kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik konfirmasi. Itu teman-teman. Nah, untuk besar kecilnya pendapatan kalian di sini ini tuh sangat tergantung dari berapa besar jumlah yang kalian stakingkan. Kalau misalkan kalian pengen dapetin return ataupun bunga yang lebih besar, maka di sini kalian tinggal tambahin aja jumlah tabungan yang pengen kalian staking. Itu ya teman-teman. Jadi di sini intinya ini si saldo ataupun nominalnya kalian sesuaikan aja dengan kemampuan ataupun keinginan kalian masing-masing. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya kalau misalkan di sini kalian udah masukin berapa jumlah yang pengen kalian staking dan kemudian kalian udah paham berapa bunganya yang akan kalian dapat per harinya, maka di sini kalian tinggal checklist ini lalu kalian tinggal klik konfirmasi. Nah, kemudian habis itu setelah kalian klik konfirmasi, maka nanti di sini kalian akan melihat tampilan kayak gini nih yang menyatakan bahwa si staking dot kalian itu udah berhasil dan jumlah staking kalian ini sebesar 12,323 ini udah dikunci sampai tahun depan gitu ya teman-teman. Dan nanti untuk bunganya sendiri ini akan langsung masuk otomatis setiap hari ke akun kalian itu setiap 3 hari. Nah, di sini seperti yang kalian lihat ini kan ada periode bondingnya nih 3 hari. Nah, untuk tanggal bondingnya ini tanggal 28 April atau sekarang ini tanggal baru mulainya, dan nanti
nanti tanggal earningnya atau tanggal pertama kali kita dapetin cuannya itu per tanggal 1 Mei. Jadi 3 hari setelah kita melakukan staking. Jadi nanti setelah 3 hari ini nanti pendapatan kita akan langsung ditambahin ya dalam bentuk koin dot. Nanti akan ditambahin per hari itu teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian pengen ngelacak hasil staking kalian, di sini kalian tinggal cek aja ini ya, dilihat portofolio. Dan habis itu nanti di sini kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini. Dan nanti di sini kalian bisa lihat detailnya kayak gimana. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya buat kalian yang mungkin pengen dapetin duit dengan cara yang paling simple tanpa perlu harus ngeluarin usaha sama sekali, maka staking ini adalah salah satu cara yang menurut gua ini tuh cukup simple ya buat dilakuin. Karena di sini yang perlu kita lakukan cuma tinggal nabung doang gitu ya. Oh ya, dan perlu kalian ketahui karena si staking ini sama seperti deposito. Jadi di sini ketika kalian melakukan staking, maka di sini si aset kalian ini yang udah kalian staking di sini ini tuh nantinya baru bisa kalian tarik setelah 1 tahun ke depan ya, atau setelah si masa stakingnya ini selesai. Jadi si stakingnya ini nggak bisa langsung kalian udahi gitu aja. Jadi simpelnya sama banget lah kayak deposito yang ada di bank. Jadi kalau misalkan kalian udah mulai melakukan deposito di bank, misalkan 100 juta nih untuk jangka 1 tahun, maka harus nunggu dulu sampai si jangka 1 tahunnya ini selesai, baru kalian bisa mengambil uang kalian kembali setelah si masa depositonya itu berakhir beserta bunga-bunga yang udah kalian kumpulin dari hasil deposito kalian. Jadi untuk prinsipnya sendiri kurang lebih sama lah dengan itu ya teman-teman. Nah, kemudian habis itu pertanyaan selanjutnya, untuk keamanannya sendiri untuk staking ini gimana bang? Nah, kalau dari gua pribadi ya, untuk staking ini sendiri karena ini dilakukan di Indodax, jadi menurut gua untuk keamanannya bisa dijamin lah, karena seperti yang gua bilang tadi ya, untuk Indodax sendiri dia ini udah terregulasi dan legalitasnya udah terbukti cukup aman karena si Indodax sendiri udah terdaftar dan diawasi langsung sama Bapepti. Beda sama exchanger luar yang nggak diawasi sama sekali dan legalitasnya masih diragukan. Gitu teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan dari segi keamanan ini emang aman, lalu kalau misalkan kita lihat dari resikonya, apakah benar-benar pure tanpa resiko sama sekali atau gimana bang? Nah, jadi seperti yang kita tahu ya, yang namanya kripto ini tentu aja memiliki resiko karena untuk nilai atau fluktuasi harganya ini bisa dibilang kenceng banget ya, kadang bisa naik, kadang bisa turun banget. Jadi nantinya pada akhirnya ketika staking ini berakhir, ini tuh si nominal pendapatan kita itu tuh sangat tergantung sama si harga koinnya itu ya. Jadi kalau misalkan harga koinnya nantinya ternyata turun, si pendapatan kita ataupun si tabungan kita juga nantinya nilainya akan terus turun. Tapi sebaliknya, kalau misalkan si harga koinnya nantinya ternyata naik, maka pendapatan kita juga nantinya bisa kekumpul sampai berkali-kali lipat. Kenapa gue bilang berkali-kali lipat? Karena keuntungan yang kita dapat nanti nggak cuma dari bunganya aja, tapi juga dari kenaikan si harga koin tersebut. Itu ya teman-teman. Tapi menurut gue untuk Indodax ini sendiri, dia nih udah cukup pinter ya untuk milih koin-koin apa aja yang bisa di staking. Dia di sini mencantumkan beberapa jenis koin yang si harganya nih emang bisa dibilang cukup stabil, bahkan cenderung naik tiap tahunnya, seperti DOT, Solana, dan juga Matic, yang dimana ini bukan koin-koin micin ya, ataupun koin-koin yang beresiko harganya turun. Malah ini menurut gua koin-koin yang punya potensi dan memiliki fundamental yang kuat tuh teman-teman. Oke, jadi gitu aja teman-teman tutorial gua kali ini. Jadi buat kalian yang mungkin pengen dapetin cuan dengan cara yang cukup simple tanpa mau ribet, maka cara ini bisa kalian pergunakan ya untuk menyimpan sekaligus melipat gandakan aset kalian. Oke, jadi gitu aja teman-teman. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!